Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya para lansia hebat yang masih semangat menjaga kesehatan di usia senja. Saya sangat senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu di kesempatan kali ini, dengan sebuah topik yang pasti dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tahu kan, di Indonesia hampir setiap hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya nasi. Dari kecil sampai sekarang, kalau belum makan nasi rasanya belum makan. Betul, kan? Nah, masalahnya muncul ketika usia sudah semakin lanjut. Banyak Bapak Ibu mulai mendengar peringatan dari dokter atau keluarga, jangan kebanyakan nasi putih, nanti gula darah naik. Saya yakin sebagian besar dari kita mengalami dilema ini. Di satu sisi, nasi putih itu sudah jadi bagian hidup dan sulit ditinggalkan. Tapi di sisi lain, ada rasa takut, khawatir, bahkan cemas kalau gula darah jadi tidak terkendali. Pertanyaannya sekarang, apakah benar nasi putih harus dihindari total oleh lansia? Jawabannya, tentu tidak sesederhana itu. Nasi putih bukanlah musuh utama. Yang membuat berbahaya itu bukan nasi putihnya, tapi bagaimana cara kita mengonsumsinya. Dengan trik yang tepat, nasi putih sebenarnya masih bisa masuk ke dalam menu harian tanpa membuat gula darah melonjak tajam. Dan kabar baiknya, di video ini saya akan berbagi 5 trik khusus makan nasi putih yang terbukti membantu menurunkan risiko lonjakan gula darah, khususnya bagi lansia. Trik ini sederhana, mudah dipraktikkan di rumah, bahkan tanpa harus membeli makanan mahal. Jadi, tetap tenang Bapak Ibu. Tidak perlu langsung buang nasi putih dari meja makan. Yang kita butuhkan hanyalah cara yang lebih bijak untuk menikmatinya. Penasaran apa saja triknya? Yuk, kita mulai sama-sama dari trik pertama. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk ke trik pertama. Trik ini terdengar sederhana, tapi justru paling menentukan, yaitu mengatur porsi nasi putih dengan benar. Banyak orang sering salah paham, mereka mengira masalah nasi putih ada pada jenis makanannya. Padahal, kuncinya bukan hanya soal nasi putih itu sendiri, tapi seberapa banyak nasi putih yang kita masukkan ke dalam tubuh. Coba kita bayangkan sebentar. Selama ini, mungkin Bapak Ibu terbiasa mengambil nasi putih 1 piring penuh, lalu lauk dan sayurnya hanya sedikit di pinggir. Nah, pola ini yang sering membuat gula darah melonjak cepat. Karena tubuh mendapat banyak karbohidrat sekaligus. Akhirnya pankreas harus bekerja keras mengeluarkan insulin, dan bagi lansia, kadang respons tubuh tidak lagi seefektif waktu muda. Disinilah kita perlu mulai mengubah pola makan dengan metode piring sehat. Caranya sederhana. Isi setengah bagian piring dengan sayuran, bisa sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, atau sayur rebus lainnya. Isi seperempat bagian piring dengan protein sehat, misalnya ikan, tahu, tempe, atau ayam tanpa kulit. Dan sisanya, yaitu seperempat piring saja untuk nasi putih. Dengan pola ini, porsi nasi putih otomatis lebih sedikit, tapi tetap terasa kenyang karena ditopang serat dari sayur dan protein dari lauk. Kalau kita hitung, 1 porsi nasi putih untuk lansia sebaiknya hanya sekitar segenggam tangan, bukan segenggam orang lain, tapi segenggam tangan Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan 1 piring penuh, melainkan kira-kira hanya setengah mangkuk kecil saja. Bapak Ibu mungkin bertanya, apakah metode ini benar-benar terbukti membantu? Jawabannya, iya. Ada sebuah studi penelitian dari Harvard School of Public Health yang menemukan bahwa mengontrol porsi karbohidrat dalam setiap kali makan bisa menurunkan risiko lonjakan gula darah secara signifikan pada penderita diabetes tipe 2. Bahkan penelitian lain di Asia menunjukkan, orang yang rutin menggunakan metode piring sehat ini, kadar gulanya jauh lebih stabil dibanding mereka yang makan nasi tanpa aturan porsi. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita menyeimbangkan porsi nasi putih dengan sayur dan protein, proses penyerapan gula menjadi lebih lambat. Jadi bukan nasi putihnya yang salah, tapi takarannya yang harus diperhatikan. Selain itu, dengan porsi kecil namun sering, tubuh lansia juga lebih mudah mengelola energi. Jadi daripada sekali makan banyak nasi putih lalu merasa ngantuk dan gula darah naik, lebih baik makan secukupnya, tapi bisa dibagi dalam beberapa kali makan dalam sehari. Saya tahu mungkin ada yang berpikir, waduh, kalau nasi putih cuma segenggam, nanti saya masih lapar. Nah, justru disitulah fungsi dari sayur dan protein tadi. Sayur penuh serat yang bikin kenyang lebih lama, sedangkan protein membantu menjaga tenaga. Jadi Bapak Ibu tetap merasa puas makan,
tapi gula darah tidak naik drastis. Jadi, trik pertama ini sederhana tapi sangat penting. Atur porsi nasi putih dengan bijak, gunakan metode piring sehat, dan biasakan makan nasi hanya segenggam tangan saja. Kalau trik pertama ini sudah dijalankan, maka nasi putih bisa tetap jadi sahabat, bukan musuh. Sekarang kita masuk ke trik kedua yang tidak kalah penting, yaitu jangan makan nasi putih sendirian, tapi selalu kombinasikan dengan serat dan protein. Kenapa ini penting? Karena nasi putih pada dasarnya adalah sumber karbohidrat. Begitu masuk ke tubuh, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, lalu cepat sekali diserap ke dalam darah. Inilah yang membuat gula darah naik dengan cepat setelah makan nasi putih, apalagi kalau porsinya banyak. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ada cara sederhana untuk mengatasinya, yaitu dengan menambahkan serat dan protein ke dalam setiap porsi makan. 1. Serat. Serat banyak terdapat pada sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Serat ini bekerja seperti rem alami yang memperlambat penyerapan gula dari nasi putih ke dalam aliran darah. Jadi kalau makan nasi putih bareng sayur, gula darah naiknya akan lebih pelan dan lebih stabil. Contoh sederhana, tambahkan sayur bening bayam, tumis kangkung, atau lalapan timun dan tomat. Semua sayuran ini kaya serat, rendah kalori, dan sangat baik untuk membantu menahan lonjakan gula. 2. Protein. Selain serat, protein juga berperan penting. Protein bisa didapat dari lauk pauk sehat seperti ikan, tempe, tahu, ayam tanpa kulit, atau telur rebus. Protein membantu memperlambat pencernaan nasi putih, sekaligus membuat kita merasa kenyang lebih lama. Banyak penelitian menunjukkan bahwa makan karbohidrat bersama protein mampu menurunkan indeks glikemik makanan tersebut. Artinya, nasi putih yang dimakan bersama lauk berprotein tidak akan membuat gula darah naik secepat kalau nasi putih dimakan sendirian. 3. Contoh menu seimbang. Bapak Ibu tidak perlu makanan mahal untuk melakukan trik ini. Mari kita lihat contohnya. Sepiring nasi putih ukuran segenggam. Sayur bening bayam yang hangat. Sepotong ikan bakar atau pepes ikan. Ditambah lalapan mentimun dan tomat. Dengan menu sederhana seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa menikmati nasi putih dengan aman, tetap enak, dan gula darah lebih terkontrol. 4. Bukti penelitian. Ada penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition yang menjelaskan bahwa kombinasi karbohidrat dengan serat dan protein bisa menurunkan respon glikemik tubuh hingga 30–40%. Itu artinya, nasi putih tidak akan langsung membuat gula darah melonjak tinggi, asalkan ada teman sehatnya di piring. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian di Jepang, di mana penderita diabetes yang makan nasi bersama sayur dan ikan mengalami kadar gula yang lebih stabil dibanding yang makan nasi saja. 5. Catatan untuk lansia. Kadang ada lansia yang bilang, kalau banyak sayur nanti cepat lapar lagi. Justru sebaliknya, serat membuat perut kenyang lebih lama, karena proses pencernaannya lebih lambat. Jadi kalau terbiasa, porsi nasi putih bisa berkurang dengan sendirinya tanpa merasa tersiksa. Jadi kesimpulannya, trik kedua ini sederhana tapi sangat manjur. Setiap kali makan nasi putih, pastikan ada sayur dan lauk berprotein di sampingnya. Jangan pernah makan nasi putih sendirian. Dengan cara ini, nasi putih tetap bisa dinikmati tanpa harus bikin gula darah melonjak tajam. Bapak Ibu, setelah kita tahu cara mengatur porsi dan juga pentingnya menambahkan sayur serta protein, sekarang kita masuk ke trik yang ketiga. Trik ini sering terlewatkan, padahal manfaatnya sangat besar, yaitu cara memasak nasi putih agar lebih sehat untuk gula darah. Kebanyakan orang mungkin berpikir, nasi ya tinggal ditanak, selesai. Padahal dengan sedikit perubahan cara masak, kita bisa membuat nasi putih lebih ramah bagi gula darah. Mari kita bahas langkah-langkahnya. 1. Tambahkan sedikit minyak kelapa atau olive oil. Saat menanak nasi, coba tambahkan 1 sendok teh minyak kelapa atau olive oil ke dalam air rebusan sebelum beras matang. Minyak ini akan melapisi pati dalam beras, sehingga saat nasi dimakan, pati lebih sulit dipecah menjadi gula. Akibatnya, penyerapan gula menjadi lebih lambat dan kadar gula darah lebih stabil. Ini bukan berarti nasi jadi berminyak, Bapak Ibu. Jumlahnya kecil sekali, hanya cukup untuk memberi efek pada struktur pati beras. Penelitian dari Sri Lanka bahkan menemukan bahwa menambahkan minyak kelapa ke dalam nasi bisa menurunkan kadar kalori yang diserap tubuh hingga 10–15%. 2. Dinginkan nasi di kulkas semalam. Nah,
Ini trik yang cukup unik. Setelah nasi matang, jangan langsung habiskan semua. Sisakan sebagian, lalu simpan di kulkas selama 6-12 jam. Proses pendinginan ini akan mengubah sebagian pati nasi putih menjadi pati resisten. Apa itu pati resisten? Singkatnya, pati resisten adalah pati yang lebih sulit dicerna tubuh. Jadi meskipun kita makan nasi putih, tidak semua karbohidratnya langsung berubah menjadi gula. Akibatnya, kenaikan gula darah jadi lebih pelan. Penelitian yang dimuat di Food Chemistry Journal membuktikan bahwa nasi yang didinginkan semalam memiliki kadar pati resisten lebih tinggi dibanding nasi yang baru dimasak. Inilah kenapa banyak ahli gizi menyarankan cara ini, terutama untuk penderita diabetes dan lansia. 3. Panaskan kembali dengan cara dikukus. Setelah nasi putih dingin dan disimpan semalaman, tentu Bapak Ibu tidak mau memakannya dingin, kan? Caranya, panaskan kembali nasi dengan dikukus, bukan digoreng. Kenapa harus dikukus? Karena proses mengukus mempertahankan struktur pati resisten yang sudah terbentuk. Kalau digoreng atau dipanaskan dengan minyak berlebihan, manfaat ini bisa hilang, malah menambah kalori yang tidak diperlukan. Dengan cara sederhana ini, nasi putih jadi lebih sehat, rendah kalori, dan gula darah lebih terjaga. 4. Dukungan penelitian. Beberapa studi telah mendukung trik ini. Selain penelitian dari Sri Lanka tadi, ada juga studi dari European Journal of Clinical Nutrition yang menyebutkan bahwa nasi yang dimasak, lalu didinginkan, dan dipanaskan kembali bisa menurunkan respons glikemik tubuh. Itu artinya, meskipun nasi putih biasanya cepat menaikkan gula darah, tapi dengan trik ini dampaknya bisa dikurangi. 5. Catatan untuk lansia. Bapak Ibu tidak perlu mengubah seluruh cara masak setiap hari. Bisa dicoba pelan-pelan. Misalnya, masak nasi pagi hari, sisakan sebagian untuk makan malam, tapi disimpan dulu di kulkas. Atau masak nasi malam, lalu simpan semalaman, dan konsumsi pagi hari dengan cara dikukus ulang. Tidak perlu khawatir rasanya akan aneh. Justru banyak orang bilang nasi yang sudah didinginkan lalu dikukus ulang terasa lebih pulen. Jadi, trik ketiga ini adalah bukti bahwa nasi putih bisa lebih sehat bukan hanya dari jumlahnya, tapi juga dari cara kita memasaknya. Dengan menambahkan sedikit minyak kelapa, mendinginkan nasi semalaman, lalu memanaskannya kembali dengan dikukus, kita bisa menikmati nasi putih dengan lebih aman dan tetap lezat. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita sudah berhati-hati dengan jenis nasi, cara memasak, dan lauk yang dipilih, tapi tetap saja gula darah masih naik. Salah satu penyebabnya adalah waktu makan yang kurang tepat. Ya, ternyata waktu kita makan nasi putih itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana tubuh mengolah gula darah. Mari kita bahas lebih dalam. Kenapa pagi dan siang lebih baik? Ketika kita makan nasi putih di pagi atau siang hari, tubuh masih dalam kondisi aktif. Otot-otot kita bergerak, jantung bekerja lebih kuat, metabolisme pun sedang tinggi. Semua aktivitas ini membuat tubuh lebih mudah membakar energi dari karbohidrat. Sebaliknya, jika nasi putih dimakan di malam hari, tubuh justru bersiap untuk beristirahat. Aktivitas fisik menurun, sehingga gula darah dari nasi putih tidak terbakar secara optimal. Akibatnya, kadar gula bisa bertahan tinggi lebih lama, bahkan tersimpan menjadi lemak. Porsi malam yang perlu dibatasi. Ada kebiasaan yang cukup sering ditemui di kalangan orang Indonesia, yaitu makan malam dengan porsi besar. Apalagi kalau menunya nasi putih hangat dengan lauk yang menggoda, rasanya sulit ditolak. Padahal, inilah yang diam-diam memperburuk kendali gula darah. Bagi Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut atau punya riwayat diabetes, mengurangi porsi nasi di malam hari adalah langkah penting. Kalau tetap ingin makan, coba ganti dengan porsi kecil nasi putih ditambah banyak sayuran rebus atau tumis, plus lauk berprotein rendah lemak seperti ikan atau tempe. Bukti dari penelitian. Sebuah studi penelitian di British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat dalam jumlah besar di malam hari berhubungan dengan kadar gula darah puasa yang lebih tinggi keesokan paginya. Hal ini karena tubuh tidak sempat membakar gula secara maksimal, sehingga sisa gula masih bertahan di aliran darah. Penelitian lain dari University of Tokyo juga mendukung temuan ini. Mereka menemukan bahwa orang yang rutin makan nasi dalam jumlah besar di malam hari lebih rentan mengalami peningkatan berat badan dan resistensi insulin. Dua kondisi ini merupakan faktor risiko utama diabetes. Strategi waktu makan nasi putih untuk lansia.
Supaya lebih aman, Bapak Ibu bisa coba trik sederhana berikut. Pagi hari, boleh makan nasi putih, misalnya dengan lauk sayur bening dan telur rebus. Karena setelah itu tubuh biasanya masih banyak bergerak. Siang hari, masih bisa makan nasi putih, tapi usahakan ditambah sayuran hijau dan protein seperti ikan bakar. Malam hari, kalau ingin tetap makan nasi, cukup 2-3 sendok saja, lalu perbanyak sayur dan lauk sehat. Atau bisa diganti dengan sumber karbohidrat lebih ringan seperti ubi rebus atau jagung. Dengan pengaturan ini, Bapak Ibu tetap bisa menikmati nasi putih tanpa khawatir berlebihan terhadap lonjakan gula darah. Catatan tambahan. Untuk lansia, makan lebih sering dengan porsi kecil lebih baik daripada makan banyak sekaligus di malam hari. Jadi jangan menunggu terlalu lapar, tapi coba atur pola makan menjadi 4-5 kali dalam sehari dengan porsi sedang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu kalau setelah makan, apalagi nasi putih, sering muncul rasa ingin langsung duduk santai atau bahkan tiduran. Tapi ternyata, kebiasaan ini justru bisa membuat gula darah naik lebih cepat. Tubuh kita membutuhkan sedikit dorongan supaya gula dari makanan tidak langsung menumpuk di dalam darah. Nah, disinilah aktivitas ringan setelah makan bisa jadi solusi sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Salah satu trik terbaik untuk lansia setelah makan nasi putih adalah jalan santai sekitar 10-15 menit. Jangan bayangkan harus olahraga berat atau lari keliling lapangan, cukup berjalan pelan di sekitar rumah, halaman, atau bahkan di dalam rumah. Aktivitas ringan seperti ini membantu otot menyerap gula darah sehingga kadar gula jadi lebih stabil. Kalau Bapak Ibu merasa jalan agak jauh terlalu berat, jangan khawatir. Ada pilihan lain yang lebih mudah. Peregangan ringan. Misalnya, menggerakkan tangan ke atas, menunduk dan menengadah perlahan, atau mengayunkan kaki sambil duduk di kursi. Semua gerakan sederhana ini tetap bisa membantu peredaran darah lancar dan membuat gula darah tidak melonjak tajam setelah makan. Menariknya, ada studi penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas ringan setelah makan dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30% dibandingkan dengan hanya duduk diam. Artinya, dengan kebiasaan sederhana seperti berjalan santai, kita bisa mengurangi risiko komplikasi diabetes, menjaga kesehatan jantung, dan tentu saja meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan begini, selesai makan siang, daripada langsung menyalakan televisi dan duduk manis, coba habiskan 10 menit untuk berjalan-jalan kecil. Rasanya badan jadi lebih segar, tidak mengantuk, dan perut juga terasa lebih ringan. Bahkan, banyak lansia yang mencoba kebiasaan ini merasa tidur malamnya jadi lebih nyenyak. Selain itu, jalan santai setelah makan juga membantu pencernaan. Perut tidak terasa begah, dan risiko sembelit bisa berkurang. Jadi bukan hanya gula darah yang terkendali, tapi tubuh secara keseluruhan juga lebih sehat. Bagi yang tinggal bersama keluarga, ajak cucu atau anak untuk jalan bareng setelah makan. Selain menyehatkan, momen ini juga bisa menjadi waktu berkualitas bersama keluarga. Jadi, trik ini bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kebahagiaan hati. Jangan lupa, kuncinya ada pada konsistensi. Kalau dilakukan hanya sekali-sekali, hasilnya tidak terlalu terasa. Tapi jika Bapak Ibu membiasakan jalan santai atau peregangan ringan setiap kali selesai makan nasi putih, maka manfaatnya akan sangat besar. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan nasi putih menjadi musuh. Dengan trik kecil berupa aktivitas ringan setelah makan, justru nasi putih bisa tetap menjadi bagian dari hidup kita tanpa membuat gula darah melonjak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup pembahasan tentang trik sehat menikmati nasi putih, saya ingin menekankan beberapa hal yang sangat penting. Karena meskipun semua trik tadi bisa membantu menurunkan lonjakan gula darah, tetap ada batasan dan catatan yang harus diperhatikan agar aman, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut. Pertama, nasi putih boleh dimakan, tapi jangan berlebihan. Dalam keseharian, seringkali kita merasa, belum makan, kalau belum makan nasi. Bahkan ada yang bilang, walaupun sudah makan roti atau mie, tetap terasa lapar kalau belum ada nasi di piring. Nah, kebiasaan ini bisa membuat porsi nasi menjadi berlebihan tanpa disadari. Padahal, nasi putih yang berlebihan akan cepat diubah menjadi glukosa di dalam tubuh, dan inilah yang menyebabkan gula darah naik drastis. Untuk itu, kuncinya adalah porsi kecil tapi konsisten. Misalnya, Bapak Ibu bisa menggunakan piring yang lebih kecil,
lalu isi separuhnya dengan sayuran, seperempatnya dengan lauk berprotein seperti ikan atau tempe, dan seperempat sisanya dengan nasi putih. Dengan cara ini, nasi tetap hadir di meja makan, tapi porsinya terkendali. Kedua, perhatikan kondisi kesehatan lain. Untuk Bapak Ibu yang punya riwayat penyakit ginjal, jantung, atau masalah kesehatan serius lainnya, konsumsi nasi putih tetap perlu diatur lebih ketat. Mengapa? Karena setiap penyakit memiliki aturan diet yang berbeda. Contohnya, penderita ginjal mungkin harus membatasi asupan protein tertentu, sementara penderita jantung perlu mengurangi makanan tinggi lemak jenuh. Jadi, jangan sampai trik nasi putih ini dianggap cocok untuk semua orang tanpa pertimbangan medis. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika Bapak Ibu sedang rutin minum obat diabetes, hipertensi, atau penyakit kronis lainnya. Konsultasi ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar penting agar trik nasi putih ini bisa berjalan aman tanpa menimbulkan masalah baru. Ketiga, perlu ditekankan bahwa trik ini bukan pengganti obat. Banyak orang berharap begitu mereka mengatur pola makan, otomatis bisa berhenti minum obat. Padahal, obat dari dokter tetap memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan kondisi, terutama bila gula darah sudah tinggi dalam jangka waktu lama. Trik mengatur nasi putih ini bisa membantu, bahkan sangat mendukung efektivitas obat, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan terapi medis. Sebuah studi penelitian dari American Diabetes Association menegaskan bahwa modifikasi gaya hidup, seperti memilih porsi nasi, mengatur waktu makan, dan menambahkan aktivitas ringan setelah makan, memang terbukti menurunkan lonjakan gula darah secara signifikan. Namun, pada pasien lansia dengan komplikasi, tetap diperlukan kombinasi dengan obat atau terapi medis lainnya. Jadi, jangan sampai salah paham ya Bapak Ibu. Selain itu, ada juga catatan praktis yang perlu diperhatikan. Jika Bapak Ibu ingin tetap makan nasi putih, jangan menyimpan nasi terlalu lama di suhu ruang, karena bisa menimbulkan risiko bakteri. Usahakan nasi dikukus atau ditanak dengan cara biasa, hindari penggunaan minyak berlebihan seperti nasi goreng, karena itu justru menambah kalori dan memperberat kerja tubuh. Kalau memungkinkan, selingi dengan nasi merah, nasi jagung, atau singkong rebus, supaya variasi karbohidrat lebih sehat. Terakhir, saya ingin mengingatkan dengan penuh rasa sayang, bahwa menjaga gula darah bukan hanya soal nasi putih saja. Tapi ini adalah keseluruhan gaya hidup. Dari apa yang kita makan, seberapa banyak kita bergerak, kualitas tidur kita, sampai kesehatan mental kita. Jadi, anggaplah trik nasi putih ini sebagai salah satu alat bantu yang bisa membuat hidup lebih mudah, bukan sebagai satu-satunya cara. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa tetap menikmati nasi putih tanpa rasa was-was, sambil tetap menjaga kesehatan tubuh di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini kita sudah membahas panjang lebar mengenai nasi putih dan bagaimana cara menikmatinya dengan lebih sehat, terutama bagi yang punya masalah gula darah atau sudah berusia lanjut. Banyak orang sering salah kaprah menganggap bahwa nasi putih sama sekali tidak boleh dimakan. Padahal sebenarnya bukan begitu, ya. Yang penting adalah cara kita mengaturnya. Mari saya ulangi kembali 5 trik sederhana yang tadi sudah kita bahas, supaya lebih mudah diingat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Trik pertama, kita bisa mengatur porsi nasi putih. Tidak perlu penuh 1 piring, cukup seperempat bagian saja. Sisanya bisa dilengkapi dengan lauk sehat seperti sayur dan protein. Trik kedua, coba kombinasikan nasi putih dengan serat. Misalnya dengan sayur hijau, kacang panjang, atau bahkan lauk tempe dan tahu. Serat ini sangat membantu memperlambat lonjakan gula darah. Trik ketiga, gunakan cara memasak yang lebih sehat. Nasi putih bisa kita masak dengan teknik kukus atau pakai rich cooker, dan usahakan jangan terlalu lembek. Tekstur nasi yang sedikit pra justru lebih baik untuk gula darah. Trik keempat, perhatikan juga waktu makan. Nasi putih lebih baik dimakan pagi atau siang ketika tubuh masih aktif beraktivitas. Jangan terlalu banyak makan nasi putih di malam hari karena gula dari nasi tidak terbakar, justru menumpuk di tubuh. Trik kelima, lakukan aktivitas ringan setelah makan. Jalan santai 10-15 menit. Atau kalau sulit berjalan jauh, cukup lakukan peregangan di rumah. Menurut penelitian, aktivitas ringan setelah makan bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Nah, kalau kelima trik ini dijalankan dengan disiplin,
nasi putih sebenarnya tidak perlu ditakuti. Justru bisa tetap jadi bagian dari makanan sehari-hari dengan cara yang lebih aman dan sehat. Tapi, saya perlu mengingatkan kembali bahwa semua trik ini hanyalah pendukung. Kalau Bapak Ibu sedang dalam pengobatan atau memiliki penyakit lain seperti ginjal atau jantung, tetap harus konsultasi dengan dokter. Jangan sekali-kali mengganti obat dengan hanya mengandalkan pola makan tanpa pengawasan medis. Sampai di sini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut berinteraksi. Menurut Bapak Ibu sendiri, nasi putih paling enak dimakan dengan lauk apa? Apakah dengan sayur bening, tempe goreng, ikan bakar, atau justru sambal terasi yang pedas? Silakan tulis di kolom komentar, karena setiap daerah punya kebiasaan makan yang berbeda-beda, dan itu menarik sekali untuk kita diskusikan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang bermanfaat. Tekan tombol loncengnya juga, agar setiap video terbaru bisa langsung muncul di layar Bapak Ibu. Saya tutup dengan doa semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, panjang umur, dan dijauhkan dari penyakit berbahaya. Tetap semangat menjaga pola makan, tetap bahagia, dan jangan lupa berbagi ilmu ini dengan keluarga atau tetangga yang mungkin membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hangat untuk semua penonton setia.